Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, terima kasih atas kehadirannya untuk bimbingan skripsi terkait dengan bagaimana melanjutkan bimbingan yang pertama kemarin. Bimbingan pertama kemarin kita semua sudah memasuki bab pertama dan selanjutnya saling koreksi antara keduanya. Pada waktu itu saya mensyaratkan bagi teman-teman untuk satu proposal segera dikoreksi 2 orang supaya kita bisa saling memahami antara apa yang dimaksud dengan proposal itu sendiri, khususnya bab 1. Ketika kita sudah bisa mengoreksi milik temannya, maka teman-teman pasti akan mudah atau bisa mengoreksi miliknya dirinya sendiri. Atau misalkan ketika ada temannya mengkoreksi, maka teman-teman lebih paham. Semoga sesudah pertemuan ini menjadi motivasi dirimu untuk memperbaikannya kembali dan catatan ningrum ataupun teman itu akan menjadi perbaikan ya. Ya Pak. Oke, Adinda, terima kasih. Selanjutnya saya ke siapa yang ini siapa? Yusril. Yusril, apakah dirimu bisa on cam? Kalau Yusril tidak bisa on cam, Yusril? Oke, kalau ningrum karena di jalan nggak bagus lah, nanti tabrakan, saya tidak ingin. Nanti aja kalau kamu sudah di tempat. Sekarang apa? Pastu, kamu mau ngomong apa? Ini kamu saya marahin betul ini. Tidak konsisten. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam Pak Agus. Ya. Punya saya kemarin dikoreksi sama Winda, Pak. Winda. Nah, tapi sebelum itu saya ingin melaporkan progres saya, boleh Pak? Ya, silakan, apa? Tanggal 5 September kemarin saya ada diskusi offline di Trenggalek juga. Saya juga setelah itu, sebelum itu juga minta data-data ke kawan-kawan media galek.co, Pak. Kemudian saya diantar ke lokasi penelitian saya di Desa Dukuh, Kecamatan Watulimo. Di sana ketemu perwakilan dari Desa Dukuh dan alhamdulillah saya sudah bilang mau disambungkan ke Kades, Pak. Bisa penelitian masuk ke stakeholder yang ada di desa tersebut. Kemudian saya tanggal 12 kemarin ada diskusi online sama Bupati Trenggalek, kebetulan temanya sama juga, tambang emas. Dan alhamdulillah saya sama Mas Muhammad Arifin itu, Pak Bupati Trenggalek itu dikasih akses untuk wawancara, Pak. Bahkan beliau juga mengarahkan misalkan kalau saya butuh perda-perda dan lain-lain yang berkaitan dengan prosesi tambang di Trenggalek itu bisa ke Biro Hukum Seda Kabupaten Trenggalek. Kalau yang dokumen-dokumen perizinan itu bisa di DPT-MSP, Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Trenggalek, dan dikasih akses wawancara juga, Pak. Makanya kemarin saya yang bingung nanya itu wawancaranya itu sebelum sempro apa setelah sempro itu, karena ingin memberikan kepastian ke Pak Bupati gitu. Sampai sekarang saya belum jawab, Pak, pertanyaan itu. Kamu kualitatif atau kuantitatif? Wali, Pak. Kualitatif itu wawancara sebelum dan sesudah sempro sampai 10 kali pun boleh. Jadi kualitatif itu intinya adalah memperdalam atau wawancara mendalam. Sangat mungkin yang disampaikan hari ini berbeda dengan sesudah sempro nanti. Sekarang menjadi semacam perbincangan awal dirimu sama ya para informanmu, informan ke informan. Jadi teman-teman ketika mengerjakan khususnya prastu ya,
Ketika mengerjakan skripsi itu jangan terhalang dengan sebuah semacam birokrasi yang ada, bukan, jalan aja. Kalau dirimu hanya wawancara sekali, itu bukan wawancara mendalam. Bisa saja wawancara pertamamu itu hanya sebagai observasi dari penelitianmu. Ketika di proses seminar proposal, rumusan masalahmu kamu tampilkan dan nanti sesudah lulus dari seminar proposal, ditanyakan kembali kepada bupati atau informan lainnya, sangat mungkin mereka jawabannya berbeda. Jadi, Prastu sebagai peneliti itu ya terus-menerus. Sustainable, Pak ya. Apa catatan dari Winda untukmu? Catatan Winda ke saya itu kemarin citasinya ada yang kurang, Pak. Citasinya ada yang kurang. Terus kemudian untuk judul menarik, kata Winda sudah menarik. Judul saya Dialektika Konflik Tambang Emas Trenggalek, studi kasus penolakan masyarakat Desa Dukuh dan pemerintah Kabupaten Trenggalek. Jadi saya mencari datanya di dua tempat, di Desa Dukuh sama di pemerintah Kabupaten Trenggalek di Kankap. Tentunya yang menjadi poin utama adalah ya penolakannya itu, Mas. Sampai hari ini menolak. Betul, Pak, menolak, Pak. Dan tapi di Trenggalek itu berhubung fenomena baru, Pak ya. Cuma ada satu yang meneliti dari salah satu prodi di Universitas Pertahanan itu meneliti pada fase eksplorasi, Pak. Tahun 2018 penelitiannya itu pada fase eksplorasi. Terus tahun 2019 kemarin itu izin operasi produksi eksploitasi itu, operasi produksi itu sudah keluar. Nah ini yang saya teliti itu yang perbedaannya dengan yang lalu itu ya ini, Pak. IUPOP, izin usaha pertambangan operasi produksi ini yang dikeluarkan Dinas SDM Jatim. Ada SK-nya. Prastu, penelitianmu jangan sampai sebagai alat legitimasi bagi pemerintah ya. Oh, baik, Pak. Ya, jangan sampai, karena saya merasa kalau ini dibiarkan bisa-bisa hanya sebagai alat legitimasi pemerintah. Bisa-bisa nanti proses dirimu wawancara, jawabannya itu adalah jawaban yang sifatnya menguntungkan pada misalkan pemerintah. Dirimu adalah sebagai orang yang independen, peneliti independen, apapun hasilnya nanti bisa untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Poin Baik, utama adalah masyarakat. Baik. Oke. Jadi, ya itu, Pak. Komunikasi kamu dengan taruhlah bupati atau aparat atau birokrat yang ada di Trenggalek itu bukan berarti akan menghilangkan independensimu sebagai peneliti. Tetapi seandainya memang penelitiannya itu adalah penolakan rakyat itu tidak benar, ya nggak apa-apa, tetapi jangan sampai terintervensi. Tidak, Pak. Ya, jangan sampai. Oke. Soalnya ini dua-duanya menolak juga, Pak. Siapa yang menolak selain masyarakat? Ya, pemerintah kabupaten, Pak. Oh, pemerintah kabupaten juga menolak. Juga menolak, Pak. Jadi intinya penelitian saya ini yang tahun 2021 ini itu pasca dikeluarkannya izin operasi pertambangan, operasi produksi. Tapi yang sebelumnya itu juga pernah ada peneliti dari Unhan, itu yang fase eksplorasi, Pak. Jadi tambang itu eksplorasi dulu, baru eksploitasi. Nah, saya ini yang pasca eksplorasi yang sekarang sedang masuk fase eksploitasi lewat operasi produksi itu. Jadi telah dan ada perbedaan dari penelitian sebelumnya. Informan sama datamu harus berimbang antara masyarakat dan pemerintah kabupaten dan misalkan pihak tambang ataupun pemberi izin dari tambang itu atau Pemprov. Baik, Pak. Oke. Winda, kamu catatanmu apa tadi? Apakah hanya itu saja yang disampaikan Prastu tadi? Iya Pak, itu aja. Soalnya memang ada beberapa paragraf yang masih belum ada citasi. Ya.
Itu yang menjadi perlu perhatian bagi Prasto yang tentunya penelitian itu mendasarkan pada 10 penelitian terdahulu dan menggunakan citasi yang konsisten untuk jurnal publikasinya nanti, apakah apa atau ASA ataupun yang lainnya. PASA bisa Pak ya? Ya sekali lagi tergantung jurnal yang akan kamu publikasikan nanti apa. Di mana jurnalnya? Oke ya, sudah cukup ya. Baik, terima kasih Pak Agus. Oke, jangan bling lagi ya kamu ya. Ya, saya insya Allah minggu depan ke Trenggalek lagi Pak, terus observasi Pak, untuk menambah data. Soalnya data terus ada gitu, jadi saya perbarui gitu. Seminar proposalmu kapan? Kalau kamu ke Trenggalek terus seminar proposalmu kapan? Insya Allah nanti setelah saya bisa ke Biro Hukum dulu Pak, kemungkinan sekitar bulan 11 apa boleh Pak ya? Yo, sudah ganti semester Mas. Dirimu janji ke saya semester 7 lulus. Semester 8 Pak saya Pak. Hah? Semester 8 saya dulu janjinya Pak. Sempurnya semester 7. Saya semester 7. 8. Bulan September itu, bulan 11 itu sudah semester ganti semester Mas. Awal bulan Pak mungkin insya Allah. Awal bulan 11 gitu Pak. Mengapa harus menunggu lama? Ini kan bulan 10, 8, 9, menuju 10. Pertengahan 10 atau awal 10 kan bisa. Wong itu kan sudah data sudah diproses semuanya. Maksimal pertengahan 10 kamu harus sempro. Oh, siap Pak Agus. Baik. Karena dirimu janji. Ini besok aja sekali lagi ada temanmu yang sudah sempro. Ya? Baik, Pak Agus. Oke. Siap. Beda mau ada catatan? Ke Prasto dah, Pak. Nggak ada. Sudah. Oke, makasih Prasto. Sekarang ganti Winda. Ini Winda saya juga... Saya sudah fokus Pak Agus. Iya, nggak fokus tak marahin lagi kamu nanti. Asik kan kalau kena marah saya? Iya. Saya cuma kemarin yang bingung itu Pak. Ya nanti saya konfirmasi Pak ke stakeholder penelitian saya. Iya. Ya, terima kasih Pak Agus. Oke. Winda, kamu kena marah saya juga kan? Iya Pak. Iya, asik kan dimarahin? Oke, kamu yang mengkoreksi siapa? Prasto. Loh, Prasto. Apa catatan Prasto kepada kamu apa? Katanya label saya kurang. Kan kemarin saya ngirimin Prasto outline kan Pak. Soalnya saya kan ganti judul. Terus saya ngirimin Prasto outline. Terus katanya Prasto label saya masih ada yang kurang gitu. Terus akhirnya? Ya, belum saya tambahin sih Pak. Kan soalnya judul saya belum di-ACC sama Pak Agus. Jadi saya masih belum ngerjain Pak. Ulangno iku aja diulangi lagi ya. Iya Pak Agus, maaf ya. Jadi sekali lagi saya itu pengen teman-teman itu berangkat bareng-bareng, selesai bareng-bareng, lulus bareng-bareng. Meskipun ada yang 7, ada yang 8. Kalau bersemangat semua kan enak gitu loh. Tapi kalau satu semangat, satu tidak kan nggak enak. Akhirnya dirimu meneliti tentang apa itu namanya purnawirawan itu. Nggak jadi Pak. Soalnya menurut saya saya kan magang di KPU ya Pak kemarin. KPU mana? Surabaya. Surabaya, Jawa Timur. Surabaya. Oh, Surabaya. Terus? Terus saya itu kan nanya ke bagian partisipasi masyarakatnya. Terus dari ibunya itu katanya enggak punya. Kan saya nanya ini sih Pak, kayak mereka itu punya nggak sih data pemilih pemula tapi yang ini pensiunan purnawirawan itu. Terus katanya itu ada, nggak ada, cuma adanya tuh data pemilih pemula biasa, jadi nggak ada yang kualifikasi gitu-gitu. Terus
saya dikasih ini kan Pak sama orang parmasnya itu kayak PPT gitu kan. Bu Isaris atau Bu Tiwi? Ini bukan, Bu Endang. Oh, Bu Endang. Dikasih PPT gitu tentang tentang relasi itu Pak. Jadi kegiatannya relasi dan lain-lain, terus pengaruhnya itu. Terus saya mau ini ganti ke relasi. Jadi saya mau meneliti perannya relasi. Peran relasi kapan? Pas Pilwali 2020. Nah, Pilwalinya sudah selesai. Kamu gimana menelitinya? Iya sih, Pak. Ya. Kalau sekarang sedang akan pilkada, kamu mudah untuk meneliti. Tetapi sekarang pilkada sudah selesai. Tapi kamu mau meneliti relasi, perannya. Mungkinkah dirimu bisa? Atau apa yang akan kamu teliti? Ya, peran bentuk keterlibatannya relasi pas tahun kemarin supaya emang itu nggak bisa ya? Loh, bisa saja, hanya poinmu apa yang mau kamu teliti. Kalau prosesnya sudah selesai. Sekali lagi, apa yang mau kamu teliti itu? Atau misalkan yang kamu lihat itu apa, yang menjadi menarik untuk diteliti apa? Kemarin itu, ini Pak, kan partisipasi ini, nyari peran relasinya, soalnya itu ada peningkatan dari tahun 2015 ke 2020 tingkat partisipasinya. Apakah itu peran relasi? Ya, iya juga nggak sih Pak, soalnya kan menurut saya relasi itu dia juga membantu KPU dalam mensosialisasikan ini nggak sih Pak, mensosialisasikan pemilihan, ya nggak sih Pak? Ya, mungkin itu terjadi, tapi kan sekali lagi, bagaimana dirimu bisa meneliti di sana? Ini seperti ujian seminar proposal ini pertanyaannya. Karena yang akan kamu teliti itu sudah selesai. Ini teman-teman ya, teman-teman seperti ini pertanyaan ke Alfian Arya kemarin ya, ini pertanyaan ke Alfian Arya, begitu juga Andita, karena proses-proses itu kan sudah selesai. Nah, sekarang adalah kepada Winda ini, yang posisi relasi sudah selesai. Pada waktu 2015 relasi itu tidak ada. Adanya di 2020. Memang faktanya ada kenaikan partisipasi pemilih di Surabaya, iya. Tetapi apakah itu adalah faktor relasi atau tidak? Boleh saja kamu meneliti tentang itu. Oh iya. Hanya kamu menelitinya bagaimana nanti. Jadi memang itu sebuah fenomena dan sebuah fakta. Ada kenaikan partisipasi di kota Surabaya terkait dengan perbandingan antara 2015 dan 2020. 2015 memang relasi tidak ada, 2020 relasi ada. Pertanyaannya adalah, kalau apakah itu kan kuantitatif? Kualitatif adalah mengapa terjadi kenaikan partisipasi pemilih pada pilkada 2021? Apakah ini faktor dari keberadaan relasi? Atau mungkin pertanyaannya, relasi itu hanya membuat beban berat KPU sehingga kemudian hanya untuk mengeluarkan anggaran, padahal partisipasi pemilih itu bukan karena relasi misalkan, tapi faktor yang lain. Karena misalkan calonnya lebih hot 2015 karena masih ada Bu Risma untuk 2 periode kedua, maka yang namanya pilkada itu kurang menarik. Tapi di 2020 Bu Risma sudah lengser dan pasti calon baru. Ketika calon baru, maka kontestasinya lebih hot. Nah, apakah faktor relasi
atau faktor calon. Jadi, dirimu menelitinya bukan faktor relasinya, tapi mengapa terjadi kenaikan partisipasi pemilih di 2020. Salah satu pertanyaannya adalah, apakah ini faktor relasi atau bukan? Berarti tetap bisa neliti ini kan, Pak? Berarti saya ganti judul, Pak. Berarti judul saya yang kemarin, nah maksudnya judul saya yang peran relasi itu ganti. Karena kan ini, kan katanya tadi Pak Agus bilang neliti mengapa adanya kenaikan tingkat partisipasi kan, Pak. Winda tidak berpindah judul juga tidak apa-apa. Yang penting adalah nanti di dalam latar belakang dan rumusan masalah, saya akan menggambarkan hal yang fenomena yang lain ya. Hanya Winda mau menjelaskan apa itu maksudnya fenomena apa yang mau dijelaskan. Kalau tadi kan saya jelas perbandingan kan, dan terjadi kenaikan, tetapi tidak faktor relasi saja. Kalau Winda mau ngomong relasi, seakan-akan itu kan sudah tidak harus diteliti, sudah ada jawaban. Iya, Pak. Saya sekali lagi tugasnya adalah mengarahkan, memberikan masukan. Semua keputusan di tangan teman-teman. Dan saya juga terkait dengan tema Winda ini juga tidak harus mengikuti saya. Ini nanti sekali lagi ya, skripsi adalah salah satu tahapan dalam kehidupan teman-teman, salah satunya Winda. Dan di situ bahwa untuk mencapai kehidupan teman-teman itu kan keputusan tetap di teman-teman. Nanti ketika mau bekerja di dunia apa, keputusan di teman-teman. Meskipun bapak orang tua ataupun misalkan teman-teman mengarahkan, tapi keputusan di teman-teman. Memilih istri, suami, ya keputusan harus di teman-teman. Jangan tergantung pada orang lain. Prastu hanya bisa memberikan saran, meskipun Prastu uangnya banyak atau orangnya ganteng, tetap dia tidak menjadi faktor penentu, hanya bisa memberikan masukan. Sehingga sebelum memutuskan itu semuanya, keputusan judul, keputusan skripsi, ya kita semuanya bisa memberikan masukan. Iya, Pak. Oke ya. Iya itu apa? Keputusanmu apa? Iya, saya judulnya tetap, tapi saya mengarahnya ke kenapa bisa ada kenaikan tingkat partisipasi masyarakat, terus sama kenaikan tadi itu apakah dari adanya relasi itu? Karena gini Winda, ketika dirimu fokus mau ke relasi, itu misalkan penelitian dengan modal etnografi itu akan lebih bagus. Meskipun memang saya agak kesulitan untuk menjelaskannya karena suasana pilkada sudah selesai. Kalau misalkan model etnografi itu kan dirimu menjadi bagian relasi misalkan dalam proses sampai selesai dan bisa menjelaskan semuanya. Tapi ini kan masalahnya adalah sudah selesai gitu loh. Oke ya, saya pikir dirimu bisa sudah berpikir tentang itu semuanya. Selanjutnya yang belum siapa ini? Yang belum saya tanya. Sudah semuanya? Yusril, Pak, belum. Yusril gimana Yusril kamu? Yusril? Yusril kelihatannya sibuk, jadi tidak bisa gabung. Teman-teman semuanya, itulah bahan diskusi kita pada malam hari ini. Sekarang kita masuk kepada tema selanjutnya.
yaitu bab 2 selanjutnya seharusnya. Ya, bab 2. Siapa yang sudah selesai bab 2? Andita sudah selesai bab 2? Udah sih Pak, tapi kayaknya untuk bagian teorinya masih perlu nyari referensi yang lebih dalam lagi. Oke. Coba kamu ceritakan tentang bab 2, tidak harus mempresentasikan. Coba kamu ceritakan di sini. Tapi teman-teman, saya mungkin hanya membahas milik Andita atau tambah satu lagi, nanti kemudian bisa dihubungkan dengan milik teman-teman semuanya. Silakan Andita. Ya, kalau bab 2 yang pertama tuh ada poin tinjauan pustakanya. Kan kemarin kata kuncinya tuh di judul saya ada konflik, terus pedagang pasar sama relokasi. Nah, di bab 2 nanti tinjauan pustakanya jelasin konflik secara umum, terus pedagang pasar, terus sama relokasi. Kemudian selain itu lanjut ke tinjauan teorinya, saya pakai teori konfliknya Dahrendorf. Tapi kalau sekarang sih masih ngumpulin kayak entah itu dari jurnal atau buku-buku yang bisa memperdalam teorinya gitu. Terus di bab 2 saya itu penelitian terdahulu yang tadi saya sampaikan, udah saya tambahin jurnal-jurnalnya, sama selain itu ada penjelasan tentang perbedaan penelitian saya sekarang sama referensi-referensi yang terdahulu itu sih Pak. Poin untuk mengapa memilih teori konfliknya Dahrendorf itu wajib kamu jelaskan. Apa, Andita, atau penjelasannya mengapa? Sekali lagi ini seperti sudah sempurna lah, tapi dan itu pasti akan muncul nanti pertanyaan itu. Mengapa Andita memilih teori konfliknya Dahrendorf? Soalnya kan di sini saya menelitinya tentang konflik, terus juga fokus juga ke peran pemerintah. Terus kebetulan saya baca-baca tuh teori konfliknya Rolf Dahrendorf ini tuh juga menganalisa, selain menganalisa konfliknya itu sendiri, juga ada tahap-tahap untuk resolusi konfliknya gitu. Mengapa tidak memilih teori konfliknya Marx? Apa ya? Pilihanmu sudah betul, kamu memilih Dahrendorf itu sudah betul. Tetapi mengapa tidak Marx? Kalau Marx itu mana ya Pak jelasinnya? Bingung. Oke, itu menjadi PR kamu. Pilihanmu ke Dahrendorf sudah benar. Tapi kamu harus tahu mengapa tidak memilih Marx. Nanti dari situ Andita dan teman-teman semuanya paham. Oh, jadi saya tidak hanya mengambil teori konflik saja ya, tapi harus memilih. Dan dihubungkan dengan tema penelitian teman-teman. Pasti itu akan muncul di pertanyaan nanti. Kemudian berbicara tinjauan pustaka ya. Apa yang menjadi bagian-bagian penting dari skripsi teman-teman itu harus dikupas pustakanya satu persatu. Paling enggak tiga tema besar di dalam pustaka yang ada. Mungkin teman-teman sudah bisa melihat milik penelitian-penelitian terdahulu atau skripsi-skripsi terdahulu yang selalu menampilkan. Tetapi teman-teman jangan terjebak terkait dengan ketika menampilkan pustaka itu ya sepertinya yang penelitian terdahulu itu yang benar. Yang tepat adalah, yang sesuai adalah tema, misalkan temanya Andita apa kemarin? Itu konflik antara pedagang pasar sama aparat pemerintah saat relokasi. Nah,
Tinjauan pustakanya apa saja yang kamu tampilkan? Definisi konflik, terus ada pedagang pasar, terus sama relokasi. Nah, betul, itu sudah betul. Tapi ketika menampilkan teori konflik itu tidak hanya definisi ya. Definisi itu teman-teman semuanya ya, Krishna, Prastu, Winda, Khairusada, Alfian, Yusril, bahwa pada penulisan skripsi teman-teman itu ketika ngomong misalkan seperti Winda, apa itu Andita ini tadi, dia memakai teori konflik. Itu bukan berarti menjelaskan teori konflik adalah bukan, tetapi menjelaskan bahwa terjadi konflik dan di situ banyak teori konflik yang ada, tidak harus definisinya. Teori konfliknya Marx begini, teori konfliknya Dandrup begini, teori konfliknya ini begini, dan selanjutnya dalam proses penelitian ini saya mengambil teori konfliknya Marx karena intinya nanti memudahkan peneliti untuk mengerjakan dan menganalisisnya. Dan terkait dengan kecocokan setting dari penelitiannya. Kemudian tadi tentang relokasi, tentang yang lainnya juga itu ditampilkan. Saya pikir kalau itu sudah dikerjakan ya bagus, sudah bisa. Nanti mungkin pada Jumat ke depan, tapi syaratnya adalah teman-teman saling koreksi. Jumat ke depan kita bertemu, nanti sudah bab 3. Sesudah bab 3 saling koreksi, sudah itu saya baru mengkoreksi secara langsung mana yang boleh untuk maju sempro dan mana yang belum. Jadi target saya minggu depan teman-teman sudah masuk bab 3. Pada minggu ini saling koreksi tentang bab 2. Nanti 2 minggu lagi sudah hasil koreksi bab 3 sudah selesai. 2 minggu lagi kalau memang sudah siap, maka kita seminar proposalkan. Kalau saya berharap semuanya sudah 2 minggu lagi, maksimal 3 minggu lagi sudah seminar proposal. Krishna meskipun masih 0, masih bisa mengejar milik teman-teman ya, Krishna ya. Ya, Pak. Oke, jadi bukan berarti tertinggal. Adinda pun yang dalam 2 minggu terakhir agak teledor, tolong untuk fokus lagi Adinda ya. Iya, Pak. Oke, sekali lagi 2 minggu lagi selesai seminar proposal, maksimal 3 minggu lagi. Nanti kalau teman-teman sudah seminar proposal, itu beban itu sudah hilang. Tinggal skripsinya, penelitiannya, dan selanjutnya mungkin dalam semester ini atau semester 8 baru penilaian skripsi. Adita, ada yang mau ditanyakan? Belum sih Pak, itu dulu aja. Oke, terima kasih Andita. Apakah ada dari teman-teman yang mau mempertanyakan terkait dengan apa yang saya sampaikan kepada Andita tadi? Saya bertanya Pak Agus. Silahkan Prastu. Untuk sempro itu batas plagiasinya berapa Pak ya? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua itu referensi di penelitian terdahulu yang di bab 2 itu apakah 10 Pak? 5 jurnal nasional, 5 internasional Pak? Iya, pertanyaan kedua betul, minimal itu. Minimal 10. Kemudian yang pertanyaan pertama, plagiasi itu standarnya 25%, tetapi ada yang 20%. Tapi kalau bimbingan saya harus di bawah 20%. Kalau bisa sih lebih bawah lagi. Selama teman-teman memang melakukan penelitian asli, tidak copy paste, itu kecil kok plagiasi itu. Begitu Prastu ya? Tapi oh iya Pak, apa itu yang kemudian di bab 2 itu kan ada yang perspektif teori itu Pak ya, itu yang misalkan kalau dari buku nggak apa-apa toh Pak, yang misalkan menjelaskan teori-teori gitu. Maka dari itu lebih baik 5 tahun terakhir Prastu.
Dan itu yang paling tepat itu ketika teman-teman mengambil referensi dari jurnal. Jadi jurnal itu adalah yang terhangat. Tentunya 5 tahun. Teori ngambil misalkan referensi dari jurnal itu nggak apa-apa Pak ya? Ya selama memang di dalamnya ada penjelasan teori itu. Memang ada perbedaan sih pada waktu teman-teman mengikuti mata kuliah saya tentang di sosiologi politik dahulu ya. Orang sosiologi itu memang semakin lama teorinya, maka semakin bagus. Berbeda orang politik. Orang politik itu semakin baru teorinya, maka semakin bagus. Teman-teman ngomong teori konfliknya Marx, ya mungkin suasananya pada waktu Marx hidup dahulu. Itu kalau orang sosiologi. Tetapi kalau orang politik, ya yang terbagus ya kekinian. Cara solusinya untuk menjembatani pola pikir sosiologi dan pola pikir politik, maka jurnal sebagai kata kuncinya. Kalau nanti teman-teman pengujinya orang sosiologi semuanya mengambil referensi untuk teori dengan buku-buku taruhlah sudah 10 tahun lebih, itu nggak apa-apa. Tapi kebetulan bertemu orang politik, ya agak repot. Jadi misalkan perpaduan gitu boleh Pak ya, buku sama ya jurnal, boleh, itu nggak apa-apa Pak ya. Oh, ya. Sekali lagi, semoga aja teman-teman itu menemukan penguji dengan orang sosiologi semuanya, sehingga perspektifnya itu perspektif sosiologi murni. Tapi kan kita nggak tahu ya, kan kadang-kadang penguji teman-teman kan mengambil dari luar sosiologi. Dan kalau dia domainnya politik, ya bisa-bisa itu menjadi masalah besar. Kalau sempro itu pengujinya ada yang dari luar toh Pak? Iya. Ya dari FIS tapi bukan sosiologi. Saya kira dosen sosiologi semua Pak. Ada yang dari tahu. PKN, PPKN, ada yang dari sejarah. Kita nggak ngerti, maksudnya yang menentukan ya Kaprodi nanti, siapa pengujinya. Begitu Pak Raslu? Cukup? Cukup, bagus. Ada yang lain yang mau bertanya, teman-teman? Saya Pak izin bertanya Pak. Ya silakan Yusril. Ini Pak tadi kan terkait plagiasi itu kan kalau dari Pak Agus itu kan menganjurkan 20%. Walaupun ambang maksimalnya 25%. Nah ini yang ingin saya tanyakan, plagiasi ini berdasarkan pengalaman saya kan dulu pernah punya tulisan itu dicek di plagiasi itu ternyata porsi plagiasi terbesar itu ada di daftar pustaka. Jadi ketika kita menuliskan daftar pustaka yang sama itu masuk plagiasi semuanya. Jadi dulu pernah itu sampai daftar pustaka itu sampai 10% sendiri. Itu kan kita kalau daftar pustaka kan sebenarnya emang tulisan dari sana emang seperti itu Pak. Nah itu gimana Pak kalau misalkan ternyata kita kedapatan yang di situ yang di daftar pustaka ternyata yang paling banyak, apakah itu nanti dimaklumi atau ada cara untuk mensiasatinya Pak? Gitu Pak. Jadi gini loh teman-teman, Yusri dan teman-teman, mengapa ada kalimat 20 atau 25%? Karena ya salah satunya daftar pustaka itu tadi. Taruhlah misalkan maksimal daftar pustaka 10 kan masih ada 10% lagi. Jadi, kalau memang teman-teman menggunakan bahasa sendiri untuk plagiasi 10% itu sulit kok sebetulnya. Selama teman-teman tidak copy paste, untuk 10% aja sulit kok. Jadi jangan semacam kehantuan, ketakutan ada plagiasi lebih dari 20% itu tadi. Enggak kok. Rata-rata skripsi yang saya bimbing selama ini, mereka rata-rata di bawah 10%. Taruhlah sekitar yang 20-25%, memang di atas 10%. Iya. Tapi mayoritas itu di bawah 10%.
Gitu Yusril gimana? Oh iya Pak, bisa dipahami Pak. Jadi kalaupun kan otomatis kan kalau jasa pustakanya makin banyak, berarti kan nanti kena plagiasinya juga semakin banyak Pak. Nah itu gimana Pak? Jadi sekali lagi apa itu daftar pustaka masuk, ketika cara menulisnya itu benar, kemungkinan tidak langsung seperti ngeblok total semuanya. Pertama itu. Kedua, daftar pustaka teman-teman itu loh, biasanya hanya 20. Itu pun jarang. Kalau kita teliti pun biasanya 10, 15, meskipun kalau menurut saya seharusnya lebih dari 20. Dan dalam proses penulisan itu, biasanya ya tidak ngeblok begitu juga. Percaya deh, tidak sampai 10% kalau teman-teman memang menulis dengan benar. Dan tidak akan terganggu dengan daftar pustaka. Ada sebagian yang mengotak-atik daftar pustaka itu tidak dicantumkan dalam proses turnitin. Wah, saya tidak menyarankan. Mengapa ada 25%, 20% itu? Ya karena salah satunya untuk daftar pustaka itu. Toh seandainya 20% masih boleh kok. Bukan dilarang. Dan itu tidak mengurangi nilai. Hanya teman-teman semacam diberikan warning supaya tidak menjadi plagiator. Apakah bisa diterima Yusril? Atau mungkin masih belum bisa? Monggo. Oh iya Pak, bisa Pak, sudah Pak, paham. Oke. Terima kasih Pak Agus. Oke, sama-sama. Maaf di Pak Agus tadi 25 ya batasnya Pak Agus ya. 20 seharusnya bisa 25, 20. Ngapain banyak-banyak itu? Oh, baik Pak Agus. 20, oke siap. Jadi, janji ketemu saya malam Jumat besok, saling koreksi seperti kemarin. Ya. Sehingga nanti kita bisa selesai bareng-bareng. Yang mendapatkan perhatian malam hari ini, Krishna. Krishna supaya untuk lebih fokus terhadap apa yang akan kamu teliti. Yang paling mentah, saya seperti menghakimi malam hari ini, Krishna yang paling mentah. Karena tidak berangkat dari sebuah fenomena, lebih berangkat dari sebuah keinginan. Nah, ini yang menjadi masalah. Peneliti itu seharusnya meneliti berdasarkan dari fenomena, bukan dari keinginan. Tadi kalau ngomong Winda, ngomong keinginan, pokoknya relasi. Memang agak sulit, tetapi bisa dipaksakan. Karena mungkin Winda sudah jatuh cinta kepada relasi. Krishna sudah jatuh cinta terhadap penganut kepercayaan, tetapi nggak tahu apa yang dimaksud. Jadi Krishna menjadi perhatian paling besar. Saya pikir terkait dengan Winda, Sadwi sudah bisa mengalir, Prastu mengalir, Adinda yang agak ceroboh dalam 2 minggu terakhir itu menjadi perhatian supaya segera fokus lagi. Andita dilanjutkan, Alfian Arya tadi, oh ya sudah, tinggal melanjutkan juga. Yusril tadi belum sempat presentasi, tapi saya percaya aja dirimu baik-baik saja. Kemudian Kholidatus Sa'adah sudah, apa yang menjadi gejolak di dalam dirinya sudah terjawab. Saya pikir sudah terjawab semuanya. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan? Intinya bahwa saya berharap minggu depan kita sudah masuk bab 3. Sesudah itu koreksi bareng-bareng, 2 minggu lagi sudah selesai koreksi bareng-bareng.